Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam podcast Ekobis Ekonomi Bisnis Kabar Makassar bersama saya Miftahul Rizka. Dan langsung saja mungkin hari ini kita akan berdiskusi mengenai kuliner ya, yaitu Rumah Makan Aroma Luwu, pelopor menu khas Tanah Luwu. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani langsung oleh owner Rumah Makan Aroma Luwu. Beliau adalah Insinyur Muhammad Tahnur S.Hud M.Hud IPM. Langsung saja kita sapa, ini dia. Halo, selamat sore Pak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Aktivitasnya hari ini apa aja Pak? Sebelum ke sini. Hari ini saya kebetulan ada kegiatan di kampus. Biasanya pagi-pagi ke rumah makan dulu. Kemudian setelah itu lanjut aktivitas. Dan setelah itu biasa malam baru back lagi. Back lagi. Iya. Baik, begitulah seorang owner Rumah Makan Aroma Luwu. Cukup sibuk ya Pak? Ya lumayan lah. Lumayan. Oke baik, mungkin kita mulai dengan kenapa sih Pak mengambil nama rumah makannya itu Aroma Luwu? Ada apakah di balik sejarah di balik itu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak? Iya. Jadi Aroma Luwu itu berdiri kurang lebih 27 tahun yang lalu. Kami boleh mengklaim bahwa kami pelopor untuk makanan tradisional dan khas Luwu di Makassar. Iya. Nah, awalnya itu dimulai dari ada tante kami, kebetulan dia buka tempat kecil di daerah Makassar namanya ya. Itu kemudian tutup karena terbakar. Kemudian berdiskusi dengan kami punya orang tua, kami punya mertua. Akhirnya dia minta kalau bisa dikasih tempat. Waktu itu mertua saya kebetulan dia sudah keluar dari PT Inco ya, Vali sekarang. Iya. Kemudian dia berusaha ada ruko tempatnya di Jalan Raja Wali. Pada saat itu ya Pak? Pada saat itu. Kurang lebih tahun berapa ya? 1996 kurang lebih. Ya. Nah di situ kemudian dicobalah. Tapi ada satu hal yang mertua kami itu enggak mau orang tua kami itu enggak mau ada nama Kapurung di situ. Tapi kan Kapurung itu khas Luwu. Iya, betul. Jadi sejarahnya sebenarnya Kapurung sendiri itu dulu orang malu untuk mengkonsumsi, bahkan orang sembunyi-sembunyi kalau untuk makan itu. Karena dianggap itu makanan bukan makanan rendah ya. Iya. Nah, ini juga yang menjadi motivasi bagi orang tua kami untuk kemudian bagaimana kemudian mengangkat makanan ini menjadi makanan yang ya disukai orang banyak. Sehingga kemudian namanya pun dia sangat tidak mau ada kata Kapurung, tapi dia mau namanya Aroma Luwu. Nama inilah kemudian menjadi dasar dengan harapan bahwa ke depan itu bukan hanya Kapurung saja, tapi makanan-makanan menu tradisional yang lain yang di Luwu itu bisa diangkat. Selain itu juga diharapkan bahwa makanan nasional juga ada. Makanya menu kami bukan cuma Kapurung. Iya. Ya kalau ke tempat kami ya saya kira bisa kita temui menu-menu apa saja yang kami yakin bisa membuat pelanggan kembali lagi. Oke, siap. Nanti ditunggu panggilannya Pak. Baik. Nah tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya kurang lebih 27 tahun sudah beroperasi. Nah dari 27 tahun itu Pak, udah berapa cabang yang dibuka khususnya di Kota Makassar? Iya. Total sebenarnya mulai dari awal itu ada cabangnya ada 4 dengan yang utama itu di Raja Wali. Kalau tahun-tahun 90-an sampai 2000 itu kadang kami ketemu orang-orang dari bandara langsung ke Aroma Luwu Raja Wali, bahasanya begitu. Oke. Ya, jadi mereka langsung ke sana memang untuk mencicipi itu. Ya, dalam perjalanan ini kemudian dengan kondisi perekonomian, kemudian kendala-kendala yang kami hadapi, kemudian tersisa sekarang tinggal ada 2, yaitu di Aroma Luwu Raja Wali yang tadinya di Raja Wali, kemudian pindah ke Beruang 65, kemudian satu lagi BTP. Nah sebelumnya kami sebut outlet ya. Outlet 01 itu Raja Wali, outlet 02 itu Alauddin, kemudian terakhir tahun 2000 pas COVID ya, kita tutup karena kondisi memang tidak memungkinkan. Iya. Sedangkan cabang ketiga kami tuh BTP
Yang keempat itu di Jalan Deng Tata. Itu kami tutup juga karena kelihatannya tadinya strategi kami kita mau menambah pelanggan. Tetapi dalam perjalanan ini ternyata dia mengambil pelanggan dari Alauddin dan pelanggan dari Raja Wali akhirnya. Iya, saling tarik menarik ya. Ya, akhirnya kami tutup. Kami pikir ini tidak menambah. Yang terakhir kami coba ekspansi keluar tuh ke Kota Palopo. Cuma di sana kemudian kami tutup juga karena mungkin ada 2 tahun berjalan kami tutup karena kita kurang tenaga untuk SDM untuk mengontrol di sana. Sedangkan kita tetap konsen pada kualitas, jadi kita berharap bahwa semua cabang itu standarnya sama. Ini yang mungkin yang menjadi kendala kami kalau untuk yang di luar kota. Mungkin sekedar saya tambahkan beberapa teman-teman sebenarnya mereka meminta juga untuk bisa buka cabang tempat lain. Di tempat lain di luar Makassar. Iya, seperti di Kendari ada. Bahkan kemarin ada rencana mau minta kerjasama di mall gitu. Di mall Panakukang. Tapi dia modelnya apa ya? Modelnya kerjasama ya. Cuma kami tidak bisa karena kami punya menu terutama Kapurung itu namanya bukan fast food, tapi namanya kita slow preparation food. Jadi nggak bisa dibuat seperti bakso gitu ya. Iya betul-betul yang secepat kilat itu langsung bisa tersaji. Bisa secepat gampang saja ya. Nah, itu mungkin yang jadi. Betul sekali. Nah kalau untuk sampai saat ini Pak masih bertahankah kelima cabang itu di Kota Makassar? Jadi karena kondisi perekonomian kemudian kendala-kendala teknis yang lainnya tadi itu akhirnya sekarang tersisa tinggal 2. Di mana aja tuh? Yang satu yang tadi pindahan dari Raja Wali ke Beruang, Beruang nomor 63A. Kemudian yang kedua itu di BTP. Di BTP itu dekat dari depan kok, itu dekat Bank BCA itu samping itu bisa masuk ke dalam. Oke, baik untuk sobat kabar Makassar yang ingin berkunjung atau ingin mencicipi aroma khas Luwu, silahkan ada di Beruang nomor 63. Oke, dan juga ada di BTP dekat kantor BCA ya. Dekat dengan kantor BCA. Nah, tadi kan sempat dijelaskan nih Pak terkait persoalan menu-menu yang disajikan di outlet Bapak nih. Selain khas Luwu, apa aja tuh Pak yang di luar daripada khas Luwu, semisal menu nasional? Ya. Jadi selain dari Kapurung kita juga ada Barokbo. Barokbo ini kayak apa ya? Dia spesifik dibuat dari jagung ya. Kalau mungkin orang bilang kayak bubur jagung ya begitu. Ya Barokbo. Kemudian ada juga kita ayam goreng, kemudian ada bandeng goreng. Kemudian yang dari sagu itu kita ada dange namanya. Oh, dange bukannya khas Luwu Pak? Iya, dange khas Luwu ya. Itu juga ada. Kemudian ada dange itu paling cocok dimakan dengan parede. Parede itu ikan kuah kuning ya. Nah, kemudian selain itu juga menu yang lain misalnya kalau untuk yang ringan-ringan seperti ongol-ongol ada. Nah, cuma mungkin ada satu hal yang pasti bahwa semua menu itu berbeda dengan yang lain. Perlu saya sampaikan begini. Kapurung itu ada 2 macam. Oh ya? Iya, ada Kapurung Selatan, ada Kapurung Utara. Oh masa Pak? Ya, jadi bedanya di mana? Bedanya kalau Kapurung Utara itu biasanya dipisah kuahnya dengan yang lain. Jadi orangnya campur sendiri. Ya, Kapurung Selatan itu tercampur, tapi berbeda juga kuahnya. Nah, kami punya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga lidah orang di luar dari Luwu itu bisa terima. Menikmati juga. Iya, bisa terima. Itu mungkin yang berbeda. Selain itu menu-menu kami juga begitu. Ayam goreng juga berbeda. Ya, silahkan kalau mau. Teman saya sempat bilang begini, ini ayam gorengnya rasa ayam bakar katanya. Goreng rasa bakar. Ayam bakar. Oh, masa Pak? Boleh coba. Oh ya, nanti ya Pak, kita langsung. Ya, begitu juga bandeng gorengnya. Bandeng goreng itu dia bandeng goreng tapi kriuk. Gitu. Jadi memang kami keluarga kami tuh punya resep sendiri. Resep sendiri betul. Jadi kenapa kemudian saya kembali ke Kapurung? Kenapa kemudian kita bikin standar? Karena kita tahu bahwa kalau mereka campur sendiri seperti di utara itu setiap orang kan beda rasanya.
Iya, betul. Dan dia tidak akan bicara pada saat diskusi dia wah saya rasanya begini, rasanya begitu kan, itu beda. Kita standarisasi rasa itu sehingga semua yang makan di sini berceritanya sama. Gitu. Karena menurut selera masing-masing. Beda. Kemudian yang khas lagi kita menggunakan patikala untuk pengecutnya. Apa itu, Pak? Patikala itu asam yang kalau orang nama lain itu mungkin apa ya, asam di Jawa itu namanya apa ya, saya lupa namanya, tapi itu dari buah itu. Oh ya, kecombrang. Oke. Iya. Orang Jawa itu yang Jawa juga kecombrang. Nah, cuma bedanya saya di Jawa itu mereka menggunakan bunganya. Kalau kita buahnya untuk pengecut. Untuk pengecutnya. Itu kita gunakan baik di kapurung maupun di parede. Biasanya kan kalau orang Luwu daun kedondong ya, Pak? Ya, ada juga seperti itu. Itulah yang kami khas. Itu yang berbeda. Punya ciri khas tersendiri. Dan itu mungkin yang menjadi keunggulan kompetitif kami. Jadi orang boleh buat juga tapi belum tentu sama. Belum tentu sama rasanya. Kalau persoalan menu recommended, Pak? Kalau saya kapurung sebenarnya. Kapurung. Nah, kapurung itu kan standarisasinya tadi sudah dikatakan yang pisah ya, pakai kalau utara pisah, kalau kami tidak. Jadi Luwu Utara itu dia pisah. Nah, itulah yang kemudian kami buat jadi standar tidak dipisah. Gitu, dicampur jadi semua orang standarnya sama. Gitu. Karena kan ada tuh bukan orang Luwu pengen makan tapi rasanya kayak kok lain gitu loh. Itu yang sebenarnya kami antisipasi dari awal. Kalau orang yang tidak biasa makan itu, maka dia pasti mencampurnya beda-beda. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau orang luar, kalau orang asli di sana, Luwu Utara atau Luwu Selatan itu mereka tidak ada masalah, mereka sudah biasa campurnya. Tapi kalau orang luar, karena dari awal kita punya visi misi bagaimana produk ini kemudian bisa diterima di luar. Dan itu kita bisa buktikan gitu. Walaupun namanya aroma Luwu, tapi semua orang bisa menikmati. Luwunya itu mungkin lebih kepada bahwa ini yang punya orang anak daerah sana. Kemudian menu ini menu tradisional dari sana. Kayak gitu. Ini seperti itu. Terkait persoalan tempatnya nih, Pak, mungkin kita bisa diskusikan sedikit. Suasananya tuh gimana sih, Pak? Apakah ada suasana yang spesial, misalkan kita pakai ciri khas Luwu nih, ada apanya gitu? Atau biasa saja, Pak? Sebenarnya yang paling pasti kita adalah visi misi kita kemudian selain membuat makanan ini menjadi bisa diterima, penyajiannya juga. Artinya bahwa kami punya trademark bahwa aroma Luwu itu selalu di ruko. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa salah satu yang paling penting dalam bisnis kuliner ada kebersihan. Iya, betul. Kalau itu orang masuk saja sudah tidak nyaman, pasti mau makan juga tidak nyaman. Iya, betul sekali. Itu yang kita, walaupun memang kami belum berinovasi seperti membuat ciri khas, tapi lebih kita menonjolkan ciri khas makanannya. Iya. Ciri khas makanannya mungkin kita tunjukkan gitu. Itu mungkin yang paling sementara ini kita ini. Nah, mungkin ke depan kita akan untuk kedepannya mungkin bisa saja nanti kita menonjolkan ciri khas yang lain lagi. Iya. Nah, tadi kan saya sempat lihat nih Instagramnya Aroma Luwu dan lumayan banyak followersnya. Bagaimana sampai saat ini tentang ulasan para pelanggan nih, Pak, terkait persoalan yang mereka nikmati selama ini di Aroma Luwu, ulasannya sampai saat ini? Jadi kami mengikuti tren ya. Iya, betul. Jadi 27 tahun lalu tidak seperti itu. Iya, betul. Alhamdulillah kita sudah mulai menggarap segmen pasar milenial dan sebagainya, walaupun mungkin masih dalam proses. Tetapi hampir semua ulasan yang saya lihat situ, kalau untuk kapurung kita nomor 1. Gitu. Jadi itu yang mereka. Tapi dalam perjalanan ini kami juga melihat bahwa ternyata tidak semua datang ke sini untuk kapurung. Iya. Ada yang sekarang sudah mulai lebih banyak kelihatannya juga, misalnya ke Barobo juga ada, kemudian ke ayam goreng terutama. Gitu. Itu juga lumayan banyak. Kita menyediakan layanan pengiriman, Pak? Semisal dikemas dalam bentuk hampers atau harus dinikmati di tempat? Oh, tidak. Jadi salah satu strategi kami adalah kita bekerja sama dengan Grab misalnya. Iya.
kita kerjasama dengan Grab untuk layanan deliverynya. Bisa dine-in juga di tempat kami. Terserah mau yang mana. Iya, betul sekali. Kami juga kadang-kadang misalnya kebetulan biasa ada kontak langsung ke saya. Biasa saya kasih nomor kasir untuk untuk bisa langsung direct menghubungi bagaimana kalau saya mau diantar dan sebagainya, itu bisa saja. Jadi kita tidak terlalu kaku untuk proses itu. Ya, betul sekali. Nah, kalau untuk persoalan promosi Pak, mungkin bisa disampaikan oleh Sobat Kabar Makassar di luar sana. Mungkin ada di acara-acara atau tanggal-tanggal tertentu Aroma Luwu ini memberikan promosi atau promo untuk Sobat Kabar Makassar yang ingin menikmati dengan adanya sale-sale gitu Pak. Oh iya. Jadi kami pernah membuat promo setelah Pilpres. Ya, jadi setelah Pilpres siapa yang punya bukti sudah ada tinta celupnya? Oke. Gratis. Gratis. Gitu. Iya. Oh, wow, luar biasa sekali. Jadi pernah juga kita buat promosi itu khusus untuk ST itu gratis. Oke. Kemudian ada beberapa juga yang kita lakukan, misalnya yang pembelian batasan berapa, misalnya 200.000 itu ada gratisnya. Gratisnya. Oke. Gitu. Kalau nanti setelah pilkada Pak? Itu nanti akan kita bicarakan lagi ya. Tapi tunggu saja di Instagram kami. Oh iya, itu tadi Sobat Kabar Makassar, kalau ingin sekali mencari promo-promo dan ingin menikmati semua menu yang ada di Aroma Luwu, silakan saja pantau Instagramnya Aroma Luwu. Nah, kalau kita berbicara omset Pak, mungkin bisa di-spill Pak, 1 bulan tuh omsetnya berapa sih, baik itu pengeluaran maupun pemasukannya? Kalau kita misalnya mungkin estimasinya itu mungkin kalau yang awal dulu ya, kalau dulu. Lagi booming itu. Jadi kalau saya cerita dulu itu lagi booming, orang duduk begini di belakang sudah ngantri. Oh, wow. Sempat seperti itu. Tapi seiring dengan perjalanan ini memang banyak sekali bermunculan rumah makan yang sama. Makanya kami melindungi dengan menggunakan hak merek kami. Omset itu mungkin kisaran mungkin yang bersih sekitar sehari mungkin bisa dapat 1 jutaan. Oke. Itu bersihnya Pak. Untuk pemasukannya. Iya. Oke. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Jam operasionalnya di Aroma Luwu itu dari apakah mengikuti jam kerja, waktu hari kerja atau bagaimana Pak? Kalau untuk jadi berbeda jam kerja ya. Jadi kalau untuk di beruang itu mulai jam 9 sampai jam 6 sore. Untuk hari? Setiap hari. 7 hari dalam seminggu. Untuk BTP juga begitu, cuma bedanya kita mulai juga jam 9 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Iya, ini penentuan ini punya strategi. Gimana, kenapa tuh Pak? Iya. Kalau di beruang itu kebetulan memang segmen pasarnya menengah ke atas. Iya. Kalau di BTP kebetulan dia menengah ke bawah. Kemudian di BTP kita menyasar orang-orang yang pulang kerja. Betul. Karena biasanya pulang jam 4 mau makan malam. Jadi kalau kita tutup kan dia susah lagi carinya ya. Iya, betul. Jadi kita siapkan waktu. Jadi kadang-kadang dari hasil survei kecil-kecil ya, kami perhatikan segmen pasar kami untuk di BTP itu lebih banyak memang yang jam. Jadi biasanya awal pagi-pagi itu enggak terlalu banyak pengunjung, tapi kemudian setelah jam 5, jam 6 atau habis maghrib itu baru mulai banyak. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, sedikit lagi nih Pak, paling terakhir nih. Bagaimana kalau orang mau reservasi tempat di Aroma Luwu? Iya, sebenarnya boleh, ada nomor ada nomor nomor kontak bisa Sobat Kabar Makassar mungkin bisa lihat di bawah ini. Kalau ingin mereservasi tempat, ingin makan bareng keluarga di Aroma Luwu, silakan hubungi kontak ini untuk reservasi tempatnya. Mungkin itu saja Pak. Boleh saya pesan satu? Boleh Pak, boleh, silakan. Yang pertama adalah kalau murung, mending makan kapurung di Aroma Luwu. Kemudian kalau Anda merasa mau makan dengan keluarga, silahkan ke tempat kami. Karena tempat kami memberikan menu-menu tradisional, sehat terutama. Dan itu menjadi bagian dari tujuan kami
membuat rumah makan ini. Oh, baik. Terima kasih Pak. Nah, Sobat Kabar Makassar, kalau murung silakan makan kapurung di Aroma Luwu yang ada di Jalan Beruang dan di Jalan BTP. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya sudah mau meluangkan waktu Sama-sama. datang ke studio kami berdiskusi mengenai rumah makan yang saat ini kita lagi apa namanya istilahnya lagi menjalankan lah. Semoga kedepannya Aroma Luwu ini makin sukses, makin banyak yang menikmati menu-menu yang ada di Aroma Luwu ini. Dan untuk Sobat Kabar Makassar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputaran UMKM di wilayah Kota Makassar. Bersama saya Miftahul Rizka, terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.